Baik, kita mulai ya nak ya. Posisimu bagus ya nak. Kamu sekarang di Peringan, kamu tidak memakai pakaian sekolah ya. Tapi saya berpikir, saya berpendapat itu tidak efektif bagi saya. Baik, saya share screen ya. Saya share screen. Mana share screen? Nampak nak? Baik. Selama saya jelaskan, tolong didengarkan ya. Nanti ada saatnya nanti saya kasih momen pertanyaan. Boleh ya? Ini saya jelaskan apa yang sudah Bapak bagikan di GCR-mu. Baik. Saya ini slide. Sekarang ini kita bicara tentang relasi dan fungsi, ini hanya mengulang, tapi di dalam ini akan lebih dalam lagi. Baik. Bersama saya ya Pak Randi Tampu Bolon. Kemudian adapun peta konsep, peta pembelajaran yang pelajari yang harus kamu ketahui itu adalah relasi. Ini dia pertama. Yang pertama, yang kedua ini adalah tentang fungsi. Ini adalah seperti kakak beradik dia. Mereka itu saling membutuhkan. Ya. Relasi itu berasal dari fungsi dan sebaliknya juga. Nah, gitu dia. Yang pertama kita bicara tentang relasi. Kemarin saya sudah singgung relasi itu adalah hubungan sesuatu kelompok dengan kelompok yang lain, atau hubungan pribadi seseorang dengan pribadi yang lain. Nah, begitu dia. Kemudian apa itu? Di sini saya buat definisinya dengan bagus. Ya. Pertama definisinya itu apa? Relasi antara himpunan. Tahu himpunan kan? Himpunan ini adalah kelompok. Misalnya himpunan A dan himpunan B adalah suatu aturan yang memasang anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, itu definisi dari secara sederhananya. Oke. Kemudian menyatakan relasi itu ada 3 macam. Kemarin sudah saya singgung itu, tetapi tidak lebih dalam. Hari ini saya jelaskan lebih dalam lagi. Itu yang pertama itu adalah tentang diagram panah. Yang namanya pun diagram panah, dia pasti berbentuk panah ya. Itu sudah biasa kita lihat. Jadi seperti contoh di sini saya buat. Diketahui adalah A itu adalah 235 dan B itu adalah 456, dan apa ditanya itu adalah apa relasi atau apa hubungan antara kelompok A dengan kelompok B atau himpunan A dengan himpunan B. Nah, begitu dia ya. Jadi ternyata si 2 itu berhubungan dengan si 4. Si 2 berhimpunan dengan 56. Apa yang menghubungkan mereka? Ya kan? Seperti Bapak dengan kalian. Yang menghubungkan saya dengan kalian itu adalah karena saya sebagai gurumu, kamu sebagai siswa Bapak. Begitu ya. Sama dengan kelompok ini. Jadi kelompok A dengan kelompok B, apa yang menghubungkan mereka? Ternyata yang menghubungkan mereka itu adalah kata kurang dari. Ya kan? Maka terbuktilah bahwa si 2 itu kurang dari 4. Si 2 itu kurang dari 5. Si 2 itu kurang dari 6. Nah, begitu juga dengan si 3. 3 itu kurang dari 4. Si 3 itu kurang dari 5, si 3 itu kurang dari 6. Nah, bagaimana dengan angka 5? Nah, dia enggak. Dia cuma berhubungan dengan angka si 6. Dia tidak berhubungan dengan angka 4. Karena kenapa? Karena si 5 itu tidak kurang dari 4. Nah, bahkan lebih. Nah, begitu ya. Paham sampai kekiran aku ya? Baik, kemudian saya lanjut. Ini dia. Yang kedua itulah himpunan pasangan berurutan. Tadi adalah kita bicara tentang diagram panah. Yang kedua kita bicara tentang pasangan berurutan. Yang namanya pun pasangan berurutan berarti dipasangkan dengan secara berurut. Itu secara definisi sederhananya. Seperti contoh juga kembali kita gunakan seperti contoh yang pertama. Diketahui itu A-nya itu adalah 235, B-nya itu adalah 456, dan hubungannya juga yang menghubungkan anggota A dengan anggota si B itu adalah dengan kalimat atau dengan kata kurang dari. Nah, maka bisa kita urutkan dengan cara mengurutkan satu persatu. Nah, begitu dia. Si 2 itu kawannya si 4, si 2 itu juga kawannya dengan 5, si 2 itu kawannya dengan 6. Atau artinya apa? 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 6, 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5, 3 kurang dari 6, 5 kurang dari 4, 5 kurang dari 5. Betul nggak ini? Ini agak missing ya. Tapi bisa juga sih. Dan 5 kurang dari 6. Nah, begitu dia. Artinya berhubungan dia.
Kemudian yang ketiga itulah diagram Kartesius. Ya, diagram Kartesius itu identik dengan kemarin itu kita sudah belajar tentang koordinat Kartesius. Itu adalah garis X dan garis Y. Makanya kemarin Bapak singgung bahwa koordinat Kartesius itu tidak kalah begitu dalam dipelajari, karena hanya sebatas kita mengetahui di mana koordinatnya, di mana X-nya, di mana Y-nya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 dan selanjutnya. Ya kan? Nah, maka kita juga Bapak juga buat di sini dengan contoh yang sama supaya kamu lebih memahami dan bisa mengikuti apa bedanya. Apa beda diagram panah, dia pasangan berurutan sama diagram Kartesius. Ya kan? Kemudian ya, inilah dia gambarnya. Dari gambar grafik ini atau diagram Kartesius ini bisa kita tahu bahwa si 2 itu berhubungan dengan si 4 karena melihat titiknya nih. Berhubungan dengan si 5, berhubungan dengan si 6. Nah, begitu halnya dengan angka si 3. Nah, dia berhubungan juga dengan si 4, si 5 dan si 6. Begitu juga dengan angka si 3. Nah, gitu dia ya. Nah, maka begitu selanjutnya. Kemudian ya. Kemudian kita masuk ke fungsi. Nah, tadi seperti Bapak bilang itu, relasi itu adalah seperti kakak beradik dengan fungsi. Kamu tidak bisa belajar fungsi kalau kamu tidak belajar relasi, ya kan? Apa itu fungsi itu? Nah, ini definisinya. Definisi dari fungsi atau pemetaan itu adalah relasi. Nah, ada kata relasi, kata pembukanya. Fungsi atau pemetaan itu adalah relasi khusus. Nah, ada relasi khusus dia, spesial dia, yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan, itu himpunan A atau himpunan P, bebas ya, dengan tepat satu anggota. Nah, itu seperti yang kemarin Bapak singgung, tidak boleh dia selingkuh, ya kan? Tepat satu anggota himpunan yang lain, berarti apa? Domainnya harus satu dipilih. Begitu dia, ya kan? Kemudian adalah ada syaratnya, ya kan? Syarat mau masuk SMP itu adalah harus tamat SD, contohnya. Nah, gitu. Sama seperti ini juga. Syarat suatu relasi itu merupakan pemetaan atau fungsi itu apa? Ada syaratnya, ada 2 syaratnya. Yang pertama itu adalah Raja masih dengar suara Bapak, Nak? Masih ya, Bapak lanjut ya, Nak ya. Sambil kamu mendengarkan aku, ya Bapak jelaskan, nanti ada sesi nanti saya bertanya ya. Bapak lanjut. Baik. Yang pertama itu apa? Setiap anggota itu mempunyai pasangan di B. Harus ada anggotanya. Ya kan? Setiap anggotanya. Kemudian yang kedua adalah setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu anggota. Tidak boleh lebih dari satu. Seperti apa sih penjelasannya? Bisa kita lihat di sini lebih dalam lagi. Yaitu adalah ini. Yang kedua adalah menentukan banyaknya anggota. Tadi kita sudah tahu berapa syaratnya. Kemudian kita menentukan anggotanya. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Sekarang hanya mengulang dan memperdalam lagi. Lihat. Kalau banyaknya pemetaan yang mungkin A ke B, kemarin itu kan B pangkat A sama ya. Kalau kemarin saya kasih NB sama dengan NB pangkat NA. Kalau A ke B, maka untuk mengetahui jumlah pemetaannya kemarin saya singgung adalah NB pangkat NA. Kalau di sini saya buat B pangkat NA, sama aja. Dah. Dan selanjutnya, kalau B ke A itu rumusnya itu atau cara menentukan banyaknya anggota itu adalah A pangkat B. Nah, begitu dia. Kemudian adalah apa yang harus kamu ketahui selanjutnya adalah menentukan nilai suatu fungsinya. Kamu sudah bisa menentukan banyak anggotanya, kamu harus bisa juga menentukan nilai suatu fungsinya. Nah, seperti apa itu? Ada notasinya. Ini dia. F menuju X atau Y atau Fx menuju Y atau disebut dengan Fx, ini dia bentuk notasinya. Arti notasi adalah disebut dengan simbol, ya kan? Kemudian, nah ini dibaca apa? Fungsi F ini ya. Yang di atas ini dibaca dengan apa? Fungsi F itu memetakan X. Ingat,
fungsi f memetakan x anggota A ke y anggota B. Artinya apa? Seluruh anggota A itu dipetakan ke anggota B. Atau x ke y. Kira-kira gitu bahasa singkatnya. Seperti ini. Ini domainnya. Ini kemarin itu sudah saya singgung ini. Ini domainnya, ini kodomainnya, ini rangenya. Rank itulah menjadi hasil. Domain itu adalah daerah awal, ya. Domain itu adalah daerah awal atau fx-nya, ya kan? Sedangkan kodomainnya itulah daerah lawannya atau daerah tujuannya atau yang dipilihnya. Itu bahasa sederhananya. Kemudian daerah hasil itu adalah yang dipilih atau hasilnya. Begitu kira-kira. Kemudian, ya, Bapak lanjut. Ini seperti inilah kira-kira. Ada domain, ada kodomain dan range, ya kan? Dari sini bisa kita lihat bahwa apa? Domain di sini adalah apa? 1 2 3. Kodomainnya apa? A B C. Sedangkan hasilnya atau range-nya di sini kita dapat adalah A dan C. Kenapa si B itu tidak tergolong ke dalam range atau hasil? Karena tidak ada yang memilih dia. Begitu dia. Makanya kalau istilah orang ada jomblo. Pernah ada nggak cara kalian yang jomblo? Atau jomblo kalian semua? Ya kan? Ya. Berkaca dan bertanya dengan sama diri sendiri ya. Kalau ada yang memilih kamu, berarti kamu ada rank. Tapi kalau tidak ada yang memilih kamu, berarti kamu bukan ranknya. Kira-kira seperti itu bahasa sederhananya. Baik, Bapak lanjut. Kemudian, ini dia. Bagaimana Pak cara kita membedakan itu sebuah fungsi atau tidak? Kan di sini Bapak lebih jelaskan lebih dalam lagi. Perhatikan di sini. Ini kemarin sudah saya jelaskan, tetapi saya ulangi. Ini merupakan relasi, ini merupakan hubungan, tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena ada salah satu anggotanya yang memilih lebih dari satu. Artinya apa? Dia selingkuh. Dipilihnya ada dua, sepertilah si A3 ini. Dipilihnya ada dua, si B. Si B1, si B4 nggak boleh. Berarti dia merupakan bukan fungsi, tapi dia relasi. Begitu ya. Mereka berhubungan tetapi bukan fungsi. Begitu dia. Kemudian gambar yang kedua, perhatikan bagus-bagus. Ini, kenapa dia ini bukan fungsi juga? Karena kenapa? Ini ada salah satu anggotanya tidak memilih. Ya kan? Harus dipilih dong. Udah dikasih kesempatan kamu memilih, harus memilih. Ya kan? Kalau kamu laki-laki, bertindaklah sebagai laki-laki. Kalau kamu perempuan, bertindaklah sebagai perempuan. Jangan kamu diciptakan Tuhan laki-laki, tingkah lakumu seperti perempuan. Maaf ya. Jangan ada saya lihat di kelas 89, 8, 10. Kamu laki-laki, tapi kamu bertindak seperti perempuan. Ya, saya tegaskan, itu tidak bagus. Paham ya? Sebaliknya juga perempuan, kamu sebagai perempuan, bertingkahlah seperti layaknya perempuan. Paham ya anakku ya? Ini pelajaran kita ini bukan hanya sebatas pelajaran, tetapi adalah bagaimana supaya kamu menjadi orang yang baik, orang yang berguna, dan orang yang bermanfaat. Paham kira-kira anak ya? Ini selalu saya hubungkan pelajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada gunanya ilmu itu, tidak ada gunanya pelajaran itu kamu pelajari kalau kamu tidak mengaplikasikannya ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Paham ya kira-kira anakku ya? Baik, saya lanjut. Kemudian, ini merupakan fungsi dan merupakan relasi. Kenapa? Dia setia atau dia memilih salah satu tempat. Si A1 itu hanya satu dipilih, itu cuma si B1. Si A2 ya B3 dipilih. Si A3 ya cuma si B2 dipilih. Kira-kira seperti itulah bayangan dan gambarannya. Kemudian saya di sini Bapak mempersiapkan lebih dalam lagi. Ada saya buat di sini 7 soal serta pembahasannya. Saya jelaskan bersama-sama. Perhatikan di sini. Ya, nomor 1. Ini katanya sebuah fungsi. Berarti fungsi itu merupakan sebuah relasi. Yaitu apa? Fx-nya itu adalah apa? 3x dikurang 5. Apa ditanya? Adalah range-nya atau daerah hasilnya. Ya kan? Bagaimana caranya untuk menjawab ini? Maaf. Untuk menjawab inilah setiap ada x ya ganti menjadi minus 3 atau minus 2 atau minus 1 atau 0 atau 1, 2. Nah,
kita perhatikan bersama. Pertama adalah F minus 3. Baik, berarti berapa ini? 3 kali minus 3 dikurang 5. Menjadi berapa ini? Berarti minus 9 dikurang 5 sama dengan minus 14. Berarti hasilnya kalau dipilih si minus 3 dengan fungsi fx sama dengan 3x kurang 5, maka hasilnya adalah 14. Minus 14. Kemudian kalau f minus 2, bagaimana hasilnya? Berarti 3 kali minus 2 kurang 5 sama dengan minus 6 dikurang kurang 5 sama dengan minus 11. Kemudian f minus 1 adalah 3 kali minus 1 dikurang 5 sama dengan minus 3 dikurang 5 sama dengan minus 8. F0 sama dengan 3 kali 0 dikurang 5 sama dengan minus 5. Begitu selanjutnya sampai 2. F2 sama dengan berapa? 3 kali 2 kurang 5 sama dengan 1. Kemudian yang kedua. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Fungsi f didefinisikan, ya. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 7 dikurang 2x dikurang 3 pangkat 2. Apa ditanya? Bayangannya. Atau dengan ini ada bahasa baru ya, bayangan. Artinya apa? Hasilnya apa? Ya kan? Maka untuk menjawab ini adalah secara gampang aja kita buat. Maka tadi kan fx-nya tadi apa, anakku? 7 kurang 2x kurang 3x pangkat 2. Kalau ditanya berapakah hasil bayangan minus 3, berarti kita tinggal memasukkan setiap ada x di dalam fungsi ini atau di dalam rumus ini, kita menggantikannya dengan minus 3. Maka kalau f minus 3 itu sama dengan berapa? 7 dikurang 2 kali min 3 dikurang 3 kali min 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 7 tambah 6. Kenapa jadi tambah 6? Ingat, di sifat perkalian minus. Kalau minus dengan minus, hasilnya adalah positif. Maka minus 2 kali minus 3 menjadi positif 6. Dikurang minus 3 pangkat 2. Ingat, minus 3 pangkat 2 itu berarti minus 3 kali minus 3 sama dengan 9. 9 dikali 3 menjadi minus 27. Tadi 7 tambah 6 13, maka 13 kurang 37 itu adalah minus 24. Sehingga hasilnya untuk bayangan minus 3 adalah minus 24. Bisa kira-kira nak? Saya lanjut ke soal nomor 3. Oh iya, ada salah angkanya itu ya. Bentar. Ya, inilah berapa ini tadi? Mana tadi? Ya ini ya. Ini adalah 27 ya. Berarti berapa hasilnya? Adalah 14. Baik. Baik, itu saya rasa untuk penjelasannya. Ya. Ada kira-kira pertanyaan aku? Jelas ya? Baik, ada di situ, silakan dibuka bukumu halaman ya, buku tugasmu, buku PR ya, silakan dibuka halaman halaman 81 ya nak. Nampak aku? Bisa kira-kira nak? Halaman 81. Nampak aku? Nampak Ruth? Nampak Tabita? Jeskiel? Nicholas? Jane nampak nak? Nampak Putri Sion? Nampak? Nampak nak? Halaman 81. Nampak nak?
Sampai ya. Baik. Saya tunggu selama, lihat, 1 sampai 10 itu saya rasa itu kalau kamu mendengar dengan bagus-bagus apa yang Bapak jelaskan, pasti saya yakin dan percaya kamu akan mampu mengerjakannya. Baik, bisa kira-kira nak? Saya tunggu sampai jam 12.45, jam 12.30 kita masuk lagi ke Zoom ini, saya tanya. 1 sampai 20, boleh? Baik, Bapak ulangi sekali lagi nak. Jam 12.30 supaya nggak habis kali paketmu. Ya, ini saya nanti stopkan ini, ya, supaya bisa kamu keluar dulu, fokus kamu mengerjakannya. Mana tahu ada di antara kamu cuma 1 handphonenya. Nggak masalah nakku. Saya akan selalu kasih solusi, ya juga masalah. Ya kan? Karena ada beberapa orang tua yang komplain, Pak, handphone anak saya cuma 1. Anak saya ada 2 katanya. Nah, jadi nggak apa-apa nak. Ya, ini saya kasih kamu kesempatan selama 30 menit mengerjakannya. Jadi jam 11.25, jam 12.25 paling lama jam 12.20 kita kembali lagi di Zoom ini. Boleh kira-kira nak? 1 sampai 20, boleh nak? Jawabannya aja buat nak. Tapi kamu harus, saya tanya, kamu harus tahu dari mana prosesnya. Boleh nak? Bagaimana dengan yang lain nak? Setuju dengan saya? Saya hanya supaya kamu mengurangi beban pakai datamu. Paham ya anakku ya? Paham ya? Baik, saya tunggu sampai jumpa jam 12.20. Tepat waktu ya nak? Kita hanya membahasnya 20 menit. Baik ya, silakan live. Silakan. 12.20, saya ingatkan sekali, 12.20. Bertemu kembali lagi nanti. Baik, silakan nak. Keluar.